Nama saya Putri Amartya Sundari, nomor induk mahasiswa 20101112000264. Di sini saya akan membahas pengertian ekuitas dan komponen ekuitas pemegang saham. Pengertian ekuitas dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan pada tahun 2002, misalnya Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI mendefinisi ekuitas sebagai berikut. Ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Komponen ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham terdiri dari modal setoran dan laba ditahan. Modal setoran dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama modal yuridis dan yang kedua modal setoran lain. Modal yuridis terdiri dari 1. Penerbitan saham baru, 2. Kapitalisasi laba ditahan, 3. Dividen saham, 4. Konversi obligasi atau saham istimewa, 5. Stock subscription. Sedangkan modal setoran lain terdiri dari 1. Premium modal saham, 2. Penjualan saham treasury, yang ketiga penyerapan defisit, yang keempat deklarasi dividen likuidasi, yang kelima restrukturisasi kapital, yang keenam revaluasi aset. Laba ditahan terdiri dari 1. Laba rugi, 2. Dividen, 3. Rekapitalisasi, yang keempat defisit, 5. Koreksi, 6. Perubahan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, ingin melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tujuan penyajian ekuitas. Tujuan penyajian ekuitas itu ada 3. Yang pertama, efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua, riwayat dan prospek investasi pemilik. Yang ketiga, tanggung jawab yuridis. Untuk selanjutnya, pembedaan modal setoran dan laba ditahan. Yang pertama, untuk mencapai tujuan dan penyajian. Yang kedua, berbeda sumbernya. Yang ketiga, berbeda kandungan informasinya, dana dasar versus dana marlaba. Yang keempat, penyebab perubahan perbedaan esensi. Yang kelima, transaksi modal versus operasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Nuraisa Eka Pratiwi dengan NIM 201011201348. Saya akan menjelaskan tentang modal yuridis versus modal setoran lainnya. Modal setoran dipisahkan menjadi modal yuridis dan modal setoran lainnya atau agio premium untuk menunjukkan jumlah minimal yang harus disetor dan dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan bagi non-pemegang saham khususnya kreditur. Besarnya modal yuridis bergantung pada karakteristik saham bernominal, tak bernominal atau bernilai nyataan, tak bernominal atau tak bernilai nyataan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modal setoran. Yang pertama ada pemesanan saham atau stock subscription. Yang kedua, obligasi terkonversi atau hak bertukar, convertible bonds. Yang ketiga, istimewa terkonversi atau berhak tukar, convertible stock. Yang keempat, dividen saham atau stok dividen. Yang kelima, hak beli saham, opsi, dan warrant atau stock rights, option, dan warrant. Hak beli saham. Dan yang terakhir ada saham treasury atau treasure stock. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.